Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua, ada kabar yang ingin gua sampaikan terkait dengan kemungkinan masa depan manajer Manchester United selanjutnya. Jadi ada dua informasi menarik dari Fabrizio Romano. Beberapa waktu yang lalu Fabrizio Romano mengatakan kalau bagaimana proses dari Manchester United ini belum selesai, bagaimana mereka sedang mereview musim lalu, sekaligus juga mempersiapkan untuk musim depan. Ada banyak hal yang dibicarakan, termasuk juga situasi manajerial dari Manchester United, apakah akan Erik ten Hag atau tidak. Tapi Fabrizio Romano mengatakan kalau dalam beberapa hari belakangan ini, bahkan cukup intensif juga, beberapa waktu mungkin juga jam terakhir, Manchester United ini terus melakukan perbincangan komunikasi dengan perwakilan manajer-manajer lainnya. Tidak disebutkan secara spesifik, tapi Fabrizio Romano mengindikasikan kalau memang Erik ten Hag belum aman, Erik ten Hag tidak safe, situasinya masih 50-50, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Nah, setelah itu ada beberapa informasi lainnya ya, yaitu dari akun CF Bayern. Ini Christian Falk dari Sport Bild dan juga Bild Sport mengatakan bahwa ada pertemuan di hari Selasa yang lalu di Monaco, di kota Monaco atau di negara Monaco ya lebih tepatnya, antara Thomas Tuchel dengan pemilik baru dari Manchester United, yaitu adalah Sir Jim Ratcliffe. Bagaimana Thomas Tuchel di pembicaraan tersebut menjelaskan rencananya kalau dia akan mendapatkan posisi pelatih atau coaching position. Kalau seandainya Erik ten Hag dipecat, Thomas Tuchel juga menjelaskan kepada pemilik Manchester United yang baru ini ya, bagaimana dia bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan sporting, seperti kayak situasi Jadon Sancho dan juga Mason Mount, bagaimana Thomas Tuchel memiliki rencana untuk mengembalikan performa dari dua pemain tersebut. Thomas Tuchel bahkan menyebutkan Antonio Rudiger sebagai contoh ya, bagaimana dia ini sukses untuk membawa pemain tersebut, artinya Antonio Rudiger ini dari situasi yang kurang bagus menjadi bisa tampil di kapasitas tertinggi dan ya menjadi salah satu pemain luar biasa saat ini, Antonio Rudiger. Jadi ada pembicaraan antara Thomas Tuchel dengan Sir Jim Ratcliffe. Ini sangat menarik, tapi setelahnya ya ada informasi susulan dari Fabrizio Romano lagi yang secara jelas di akunnya mengatakan kalau Thomas Tuchel memutuskan tidak berencana untuk mengambil pekerjaan di Manchester United. Thomas Tuchel disebutkan ini ingin istirahat ya di musim panas kali ini dan tidak akan mengambil pekerjaan melatih di klub lainnya. Artinya bukan hanya di Manchester United tapi juga di klub lainnya. Thomas Tuchel disebutkan ini tidak akan mengambil pekerjaan tersebut. Thomas Tuchel dikatakan oleh Fabrizio Romano memutuskan untuk tidak melanjutkan pembicaraan setelah ada pertemuan-pertemuan di beberapa pekan terakhir ini. Dan Manchester United akan memutuskan masa depan dari Erik ten Hag dalam waktu dekat. Wow, jadi menurut gua situasinya semakin menarik. Bagaimana Thomas Tuchel berarti dicoret dari daftar calon sementara. Menurut gua ini gue pernah bahas kalau nggak salah beberapa waktu belakangan ya, yang lalu ada satu nama juga yang gue coret di sana berdasarkan analisa dan juga informasi yang gue dapatkan, yaitu adalah Thomas Frank. Pada situ gue coret ya kan, praktis dan juga Kieran McKenna. Jadi sudah ada dua calon yang secara resmi, satu gue analisa. Jadi sudah ada 3 nama dari beberapa calon yang ya menurut gue dibuang, dicoret dari kandidat pelatih Manchester United musim depan. Tentu saja masih ada nama seperti kayak Roberto De Zerbi, Graham Potter, Gareth Southgate, dan menurut gue salah satu kandidat terkuat adalah Mauricio Pochettino kalau bukan Erik ten Hag sendiri ya. Karena menurut gue situasi manajerial di Manchester United ini nampaknya berubah setelah Mauricio Pochettino ini dihentikan oleh Chelsea.
ada sikap yang kalau gue baca dari media dan informasi lainnya, memang manajemen Manchester United Ineos ini berubah. Yang sebelumnya nampak mengindikasikan akan bersama dengan Erik ten Hag, tapi setelah perubahan status Mauricio Pochettino tersebut, sampailah pada drama ini ya, tidak jelas siapa yang akan ditentukan oleh Ineos untuk musim depan. Dari informasi ini bisa gue tarik kesimpulan sementara bahwa memang Ineos secara serius ingin membangun sisi sepak bola di Manchester United, dan mereka melakukannya dengan sangat hati-hati. Mereka melakukannya dengan tidak terburu-buru. Ini mungkin agak sedikit bertentangan dengan misalnya keinginan banyak fans, termasuk mungkin juga Sobat Football United ya, yang mungkin sudah tidak sabar, mungkin banyak sekali penundaan-penundaan yang terjadi terkait dengan pengumuman tersebut. Di situ gue kesimpulkan juga bahwa ya sementara ini memang Ineos sangat menggunakan waktu mereka ya, mereka tidak terburu-buru. Sekali lagi mereka memperhatikan banyak faktor, dan mereka melihat memang manajer ataupun pelatih dari Manchester United ini menjadi salah satu elemen fondasi penting dari proyek mereka, sehingga mereka juga tidak ingin nampaknya mengambil keputusan hanya berdasarkan informasi-informasi ataupun juga keadaan-keadaan yang ketika mereka masuk itu terjadi. Jadi mereka betul-betul melihat dari banyak aspek, dan konsekuensinya dengan analisa yang banyak tersebut ya, dari banyak faktor tersebut adalah memang waktu nih yang mungkin cenderung lama. Dan menurut gue sebagai fans ya kita sabar saja, kita nantikan saja, karena gue merasa bahwa apa yang akan dilakukan oleh Ineos ini mudah-mudahan berbeda dari yang sebelumnya dilakukan oleh Glazer, di mana Glazer ciri khasnya adalah, kalau menurut gue secara ringan amatiran, justru sebaliknya. Mereka ini terlalu cepat dalam mengambil keputusan, dalam menentukan masa depan pelatih misalnya ya. Mereka sering sekali sangat cepat dalam mengambil keputusan tersebut, hanya karena mungkin ada situasi yang sedang turun, tren negatif, ditambah lagi serangan dari media, maka mereka selesaikan itu semua, mereka cari gantinya. Nampaknya Ineos ini agak berbeda, menurut gue demikian ya. Cuman kita lihat saja akan seperti apa. Secara pribadi, secara ringan amatiran, gue melihat situasinya sangat 50-50. Bisa jadi Erik ten Hag yang akan terus berada di Manchester United, bisa jadi tidak. Fans tentu saja suaranya sebagian besar dari yang gue lihat di channel ini, di akun X gue misalnya ya, dan juga di Athletic, dan juga banyak polling di media-media lain, memang sangat banyak menginginkan untuk Erik ten Hag ini tetap berada di Manchester United setidaknya untuk musim depan. Dan dari situ apakah Ineos akan mengambil keputusan karena hal tersebut? Menurut gue secara ringan amatiran tidak ya. Dan gue harapkan memang jangan hanya karena itu, karena mereka bukan fans, mereka adalah pemilik dari Manchester United. Gue harapkan mereka punya pertimbangan yang jauh lebih detail, karena informasi yang mereka kumpulkan pun juga jauh lebih banyak dibanding fans kebanyakan ya. Sehingga menurut gue ya kita sabar saja, kita lihat saja akan seperti apa. Tapi yang jelas informasi dari Fabrizio Romano kalau Thomas Tuchel dicoret dari perlombaan ini, menurut gue secara ringan amatiran situasinya 50-50 dengan kemungkinan tentu saja 50-50. Dan kalau memang dicoret, feeling gue keadaan akan, atau bukan saat ini kalau seandainya Erik ten Hag dipecat, tapi saat ini keadaan ini nampak seperti kayak 2 tahun yang lalu. Menurut gue secara ringan amatiran seperti itu ya, dimana Pochettino dan juga Erik ten Hag ini menjadi 2 kandidat terbesar untuk melatih Manchester United. Perubahan manajemen di klub-klub lainnya tentu saja sering berimbas dengan pergantian manajemen dan juga pelatih. Kita lihat ya akankah demikian di Manchester United. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.